saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita merayakan kepengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kasih-Nya yang luar biasa bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan katakan terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Kami juga mau memberikan yang terbaik untuk Engkau, yaitu hidupku. Aku memberikan Tuhan seluruh hidupku dengan penuh ketulusan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya Tuhan.
syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, maka jiwaku memuji-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Maka jiwaku bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Engkau telah memberikan anugerah kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengingat kembali Tuhan akan kematian-Mu di atas Kalvari yang Tuhan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau akan memberkati hamba-Mu, Engkau akan memberkati setiap umat-Mu yang sementara mereka di rumah Tuhan, mereka juga mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, di hari Jumat Agung ini Tuhan, benar-benar Engkau akan membukakan kepada kami bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang telah menyerahkan dirinya untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai kepada usainya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bertepatan dengan ibadah Jumat Agung. Mari buka hatimu dan kita bersama-sama mau menerima berkat daripada firman Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-46. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Lukas pasal yang ke-23,
ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa turut serta untuk meresapi firman Tuhan ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Jumat Agung ini, saya rindu kita bersama-sama kembali merenungkan, saudaraku, perkataan-perkataan Tuhan Yesus ketika dia mengatakannya di atas kayu salib, saudaraku. Perkataan-perkataan ini menurut saya, saudaraku, bukan perkataan biasa, bukan perkataan sembarangan, tetapi perkataan yang benar-benar mengandung makna yang dalam sekali. Yesus, saudaraku, ketika berada di atas kayu salib ini, dia tidak hanya asal, saudaraku, berkata-kata, tetapi nanti kita akan lihat, saudaraku, ada pelajaran-pelajaran, ada mutiara-mutiara kebenaran yang Yesus mau ajarkan kepada kita di pagi hari ini, saudaraku. Di kayu salib, peristiwa, saudaraku, yang menentukan nasib seluruh manusia yang ada di bumi ini, saudaraku. Ini peristiwa yang besar, ini peristiwa yang agung, di mana, saudaraku, di kayu salib itu, pada waktu itu, pada hari itu, Yesus telah menyelesaikan satu perkara, saudaraku, yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun, dan hanya Yesus, saudaraku, yang menyelesaikannya. Nah, karena itu, saudaraku, pagi hari ini, mari kita akan melihat, saudaraku, perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan olehnya di kayu salib. Perkataan yang pertama, saudaraku, di Lukas pasal ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba mari kita masuk ke dalam cerita itu. Kita masuk seandainya, saudaraku, kita ada di sana, kita mengalami seperti apa yang Yesus alami. Saudaraku, kita melihat cerita ini bagaimana banyak orang mengolok-ngolok. Kalau memang kau Mesias, turun, selamatkan dirimu. Mereka mengolok-olok Yesus. Saudaraku, belum lagi, saudaraku, ada orang-orang yang mencibir dia, ada orang-orang yang mengejek dia,
Ada prajurit-prajurit saudaraku yang mengolok-olok dia. Yesus digantung di kayu salib. Dia sudah secara jasmani mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Paku, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya ada duri, saudaraku, mahkota duri. Dia begitu lelah, dia begitu haus, dia kehilangan banyak tenaga. Tetapi saudaraku, belum cukup di situ, dia harus diolok, dia harus dihina, dia harus diejek. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Yesus, saudaraku, di sini dia tidak marah. Dia tidak, saudaraku, lepas kendali. Tetapi Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini perkataan yang luar biasa, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar akan apa yang sudah Yesus perbuat ini. Selama 3,5 tahun, Yesus, saudaraku, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dia berkeliling. Dia selalu mengajarkan, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, dia memberikan nasihat. Dia pernah berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau kamu, intinya kalau kita dimusuhi, Yesus berkata, ampuni. Selama 3,5 tahun, Yesus selalu mengajarkan kebaikan. Yesus selalu mengajarkan pengampunan. Dan tiba saatnya, di kayu salib inilah, Yesus bukan hanya berteori, tetapi dia mempraktekkan apa yang telah dia ajarkan. Kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dia mempraktekkan. Ketika dia, saudaraku, disalibkan, meskipun dia tidak bersalah, ketika dia dihujat, diolok, dia tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan saya percaya Yesus dengan tulus mengucapkan ini di hadapan Bapanya. Dia berkata, "Ampunilah mereka." Saudaraku, bagaimana keadaanmu hari-hari ini? Apakah kita, saudaraku, mengalami hari-hari yang sulit? Mungkin di kantor saudara dimusuhi orang. Mungkin, saudaraku, di rumah tanggamu engkau menerima perlakuan-perlakuan yang, saudaraku, tidak mengenakkan. Pagi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, Yesus memberikan teladan. Ampuni setiap mereka yang telah menyakiti hati dan perasaanmu. Saudara, saya tahu di dalam kehidupan ini, saudara dan saya sebagai manusia biasa, kita masih hidup di dalam daging. Ketika, saudaraku, kita dicubit, kita sakit. Ketika orang berkata, saudaraku, mungkin mengolok kita, mungkin memfitnah kita, di hati kita pasti ada sesuatu yang sakit. Tetapi saya mau berkata kepada kita semua, mari, saudaraku, ampuni setiap orang yang telah menyakiti hatimu. Sebab pengampunan itu akan membebaskan kita. Pengampunan itu akan menyembuhkan hati kita. Kita tidak boleh memendam satu, saudaraku, perasaan atau hal-hal pahit yang, saudaraku, ada di dalam hati atau kehidupan kita masing-masing. Hidup kita, saudaraku, tidak akan pernah bisa terhindar dari ini. Kita tidak bisa, saudaraku, terus mengharapkan satu, saudaraku, kehidupan yang nyaman, yang enak. Orang selalu pro dengan kita. Orang selalu bisa menyenangkan hati kita. Atau orang bisa berbuat selalu baik kepada kita. Tidak bisa, saudaraku. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persaingan ini, kita, saudaraku, harus siap disakiti. Kita harus siap, saudaraku, mengalami yang namanya penderitaan. Kita harus siap yang namanya mengalami caci maki. Atau mungkin mengalami fitnahan. Kita harus siap. Karena itu pagi hari ini kita belajar kepada Tuhan Yesus. Orang-orang menghujat dia. Orang-orang, saudaraku, betul-betul menyakiti hatinya. Tetapi dia mempraktekkan. Dia bukan hanya, saudaraku, berteori. Tetapi dia berkata, ampunilah mereka. Orang-orang yang membenci. Musuh-musuh Yesus. Dia
betul-betul Yesus mengampuni. Saudara, ini satu peristiwa yang tidak mudah. Saudaraku, kalau dalam kehidupan suami istri, saya percaya yang sudah berkeluarga, saudaraku, ya tentunya kalau kita berkeluarga, kalau selagi saudaraku mungkin masih baru berumah tangga ya 2 bulan, 3 bulan, saudaraku, ya kita sepertinya masih mengalami masa bulan madu. Ya, kita bisa bicara enak, kita bisa ngobrol enak, ya problemnya mungkin masih sedikit. Tapi kalau sudah lama kelamaan, saudaraku 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, kita mulai tahu belangnya ya suami kita atau istri kita. Kita mulai tahu, saudaraku, ya kelemahan-kelemahannya, hal-hal yang bisa menyakitkan hati kita. Kita mulai mengerti. Saya percaya saudara yang berkeluarga pasti mengalami ini. Dan saudaraku, kadang-kadang kita mengalami betapa sulitnya untuk mengampuni pasangan kita. Padahal dia suami kita, padahal dia istri yang kita cintai. Itu saja sepertinya kita perlu perjuangan untuk bisa menerima, untuk bisa mengampuni pasangan kita yang menyakitkan hati kita. Itu belum musuh, saudara. Itu belum musuh. Itu masih suami atau itu masih istri kita. Itu belum musuh. Coba saudaraku bayangkan kalau ada orang yang betul-betul memusuhi kita. Yesus berkata, ampuni. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira bisa apa tidak saudaraku? Ini bukan perkara yang gampang. Tetapi Yesus bukan hanya berteori. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pelajaran yang pertama, saya mau sampaikan pagi hari ini. Di saudaraku, hari Jumat Agung ini. Seperti Yesus mengampuni musuh-musuhnya. Ampunilah setiap orang yang telah menyakiti, yang telah membuat hidupmu mungkin tidak nyaman, yang saudaraku menyakiti engkau, yang membuat engkau menderita. Ampuni. Saya percaya ketika Bapak Ibu mengampuni, anugerah Tuhan itu akan menguatkan kita, akan meneguhkan kita. Sehingga ketika kita mengampuni, Allah akan memberikan kekuatan yang baru. Dan sukacita yang ada dalam hati kita, saudaraku, itu akan muncul. Dan itu, saudaraku, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengampuni, saudara masih menyimpan itu di dalam hati, engkau akan melewatkan hari-harimu, saudaraku, tidak mengalami damai sejahtera Tuhan. Ayo pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita mau mengampuni setiap orang-orang yang telah menyakiti kehidupan kita. Itu yang pertama, saudaraku. Nah, sekarang kita akan melihat, saudaraku, perkataan Yesus yang kedua, yaitu di ayat yang ke-43. Ini perkataan Yesus, saudaraku, kepada penjahat yang, saudaraku, ada di sebelahnya. Di ayat yang ke-43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, seperti yang kita ketahui, kedua penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus ini adalah, saudaraku, penjahat yang sudah kelas tinggi. Penjahat yang gak main-main, saudaraku. Sampai dia harus dihukum mati di atas kayu salib. Kalau saudaraku cuman penjahat biasa, misalkan saudaraku mencuri ayam, ya, atau saudaraku mencuri, ya, berapa rupiah, 100.000 atau 200.000 rupiah. Tidak mungkin, saudaraku, dia dihukum mati. Tetapi karena, saudaraku, kedua penjahat ini betul-betul, saudaraku, betul-betul mereka penjahat yang sangat, saudaraku, melakukan perkara-perkara yang jahat sekali. Sehingga, saudaraku, mereka harus dihukum mati. Saudaraku, tetapi yang saya cukup, saudaraku, takjub di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku
di dalam Firdaus. Saudaraku, seringkali dalam pikiran kita, oh kalau orang itu melakukan kebaikan, dia pasti bisa diselamatkan. Oh, kalau orang itu banyak berbuat ya yang baik dalam kehidupannya, ya saudaraku, orang itu nanti akan diselamatkan. Tapi pagi hari ini kita belajar seorang penjahat besar, penjahat yang sangat berdosa. Ketika penjahat ini, saudaraku, dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudaraku mengakui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang saudaraku berdosa. Dan saudaraku, dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudaraku, Yesus meresponi apa yang dikatakan penjahat itu. Dan saudaraku, Yesus berkata, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Saya mau katakan pagi hari ini, saudaraku, tidak ada sebesar apapun dosa yang saudara perbuat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sebesar apapun dosa kita, hari ini Tuhan memanggil saudara, Tuhan mengingat saudara, Tuhan memberikan satu peluang kepada saudara untuk diampuni oleh Tuhan. Tidak ada sebesar apapun dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, dosaku terlalu besar, terlalu banyak. Aku sudah sejak muda, aku terus berbuat dosa. Pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan. Engkau tersungkur, engkau mengakui segala perbuatanmu. Dan katakan kepada Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Saya percaya Yesus akan mengampuni segala dosa-dosamu. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Dan yang lebih dahsyat lagi, Yesus berkata, hari ini. Tidak ditunda-tunda lagi besok atau lusa, bukan. Tetapi hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, saya mau tegaskan pagi hari ini, hanya Yesus yang dapat membawa seseorang atau manusia dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian, saudaraku? Saudaraku yang terkasih, karena Yesus itu dari surga, Yesus dari atas. Dan tidak ada satupun yang tahu jalannya ke surga selain siapa? Yesus yang dari atas. Dia turun ke bumi dan dia kembali ke sana. Dia tahu jalannya, makanya dia berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hanya Yesus yang tahu jalannya ke surga. Saudara, seandainya ada orang yang tidak kenal kepada saya, kemudian saudaraku orang itu mau pergi ke rumah saya, tidak mungkin orang itu menuntun saya pergi ke rumah saya, nggak mungkin, karena dia nggak tahu rumah saya. Kalau dia mau pergi ke rumah saya, dia harus ikut saya dan saya ajak, saudaraku, ya ke rumah saya. Apalagi, ya saudara tahu, kalau kita pernah punya pengalaman, kalau rumahnya itu, saudaraku, ya terpencil, saudaraku, jauh di ujung gang, masuk gang kiri kanan, masih masuk lagi, kita sulit, saudaraku, untuk menemukan rumah tersebut. Apalagi saudaraku, kita ke surga. Kalau bukan Yesus yang membawa kita ke surga, tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya Yesus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28 berkata demikian. Aku datang, Yesus datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yohanes 16 ayat yang ke-28 menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu dari Bapa, dari surga, dia datang ke dalam dunia
Dan pada saat itu setelah dia, saudaraku, disalibkan, dia bangkit, dia, saudaraku, kembali kepada Bapa. Pagi hari ini saya mau tegaskan kepada kita semua, percayamu kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah sia-sia. Amin. Gak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang benar, Allah yang sejati, pemilik surga. Kita percaya itu. Dan saudaraku, pagi hari ini kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih mengiring Dia dengan setia. Kita bersyukur, saudaraku, Dia akan membawa kita ke dalam kerajaan surga yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun masalahmu hari-hari ini, tantangan sebesar apapun yang kau alami hari-hari ini, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah saudara mulai ragu-ragu. Kita mulai, saudaraku, mencurigai Tuhan. Apa benar Yesus itu Tuhan? Kalau Dia Tuhan, tentunya Dia menolong aku. Banyak orang, saudaraku, karena tidak ditolong menurut versinya dia, banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada orang yang sakit, saudaraku, karena sakitnya tidak sembuh, dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang mungkin usahanya bangkrut, kemudian, saudaraku, dia banyak utang, tidak ditolong Tuhan. Kemudian dia mulai, saudaraku, pahit hati sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi aku nggak ada pertolongan. Banyak orang, saudaraku, hanya semata-mata melihat problem-problemnya dan itu tidak tertolong, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Pagi hari ini saya mau tegaskan, apapun masalahmu, seberat apapun yang menimpa engkau, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Dialah jalan satu-satunya ke Firdaus. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kecuali Yesus Kristus, Tuhan kita. Pertahankan sampai di titik darah penghabisan. Itu yang kedua, saudaraku. Nah, sekarang yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga yaitu di ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46 berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, mungkin sepintas kita pernah berpikir, oh, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati itu gara-gara dia dihukum oleh penguasa pada waktu itu. Karena dia dipaku tangannya, dia dipaku kakinya. Saudaraku, di dalam ayat ini, Yesus berkuasa atas nyawanya sendiri. Makanya dia berkata, sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar satu hal yang penting di sini, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan dan tidak ada satupun yang dapat mengambil nyawa daripada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun penguasa pada waktu itu, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu yang telah membawa ke kayu salib, tidak bisa, saudaraku, mengambil daripada nyawa Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara mengetahui peristiwa ini, Yesus, saudaraku, menyerahkan nyawanya. Dia memilih waktunya. Yaitu, saudaraku, bukan jam 12 dia menyerahkan nyawanya. Bukan jam 6 petang dia menyerahkan nyawanya. Tetapi dia menyerahkannya nyawanya jam 3 sore.
Mengapa jam 3 sore, saudaraku? Karena jam 3 sore adalah tepat di mana, saudaraku, korban Paskah, domba Paskah itu disembelih di dalam ibadah Paskah. Jam 3 sore itu. Makanya Yesus jam 3 itu, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Dan di jam 3 itulah tabir bait suci terbelah. Yang artinya, saudaraku, tidak ada lagi sekat. Yang artinya bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dia mendamaikan antara Allah dengan manusia. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Saudaraku, kita belajar bersama-sama. Saya percaya, saudaraku, pagi hari ini pengiringanmu akan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kita sedang menyembah Allah yang besar. Allah yang, saudaraku, kalau dia mau buat mujizat, dia bisa lakukan. Kalau dia mau menolong kita, dia bisa lakukan. Dia Allah yang berkuasa. Dia yang menguasai kematian dan kehidupan. Dia yang menguasai surga dan bumi. Semuanya ada di bawah kekuasaannya. Dan dia berdaulat, saudaraku, melakukan semuanya. Karena itu pagi hari ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau andalkan Dia. Kita mau tetap berharap kepada Dia. Jangan pernah, saudara, putus pengharapan pagi hari ini. Allah yang kau sembah di dalam Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jangan putus pengharapan. Jangan putus pengharapan. Penjahat yang di sebelah Yesus, di detik-detik terakhir dia mau mati, Yesus masih bisa menolong dia. Dan Yesus bawa dia ke Firdaus. Mungkin penjahat ini berpikir, hidupku sudah selesai. Tetapi saudaraku, secara tidak disangka-sangka dia ketemu Yesus. Dan di dalam Yesus, penjahat ini menemukan pengharapan yang baru. Meskipun itu hanya beberapa saat saja. Tapi dia menemukan pengharapan yang baru di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia dapat kita andalkan. Dia pengharapan kita. Saudaraku, penjahat yang di sebelah Yesus itu, saya cukup terberkati dengan apa yang dia lakukan. Justru dia percaya di saat Yesus sedang ada di kayu salib. Sulit, saudaraku, percaya seperti ini. Yesus yang dipaku, yang tidak berdaya itu, menurut versi manusia, dia nggak berdaya itu. Tetapi saudaraku, Yesus yang dipaku itu, yang menurut manusia, dia sudah nggak berdaya itu. Penjahat yang di sebelahnya itu, justru di saat itu, dia percaya kepada Yesus. Kalau Yesus sedang, saudaraku, mungkin duduk di atas tahta, dia sedang, saudaraku, memegang tongkat kekuasaan. Banyak orang percaya itu lumrah, itu wajar. Kalau, saudaraku, ya kita percaya kepada orang-orang yang mungkin banyak uang, punya kedudukan secara jasmani, secara fisik kita melihatnya, dan kita percaya kepada orang itu bisa menolong kita, itu wajar. Tapi penjahat ini percaya kepada Yesus pada saat Yesus, saudaraku, secara kasat mata pada waktu itu belum jadi raja. Dia sedang disalib. Dia sedang tidak berdaya. Tapi penjahat di sebelah itu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang dapat kita pelajari dari penjahat ini. Luar biasa. Pagi hari ini, kita tidak lagi melihat Yesus yang disalibkan. Tetapi Yesus yang disalibkan itu, dia bangkit dari kematian. Dia sedang berada di dalam kerajaan surga. Dan suatu ketika dia akan datang kembali ke bumi ini. Dan dia akan menjadi raja segala raja.
Karena itu pagi hari ini, sekali lagi saya mau teguhkan saudara pagi hari ini, jangan engkau putus pengharapan. Kita mau berharap kepada Tuhan di setiap waktu sampai akhir kehidupan kita. Mari pagi hari ini, biarlah di tengah-tengah saudaraku, kita sedang mengingat kematian Tuhan di atas Kalvari. Ingatlah saudaraku, perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Dan marilah kita bangkit. Mari kita bersyukur di dalam Dia. Kalau Dia sanggup mengalahkan kematian, Dia juga sanggup menyelesaikan apa yang kita alami di muka bumi ini. Tapi mari kita bersyukur. Kita tetap menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Sekali lagi, pesan yang kuat yang saya mau berikan kepada saudara, jangan engkau putus pengharapan. Di dalam Dia ada pengharapan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa. Kita mau serahkan kehidupan kita. Dan saudaraku, roti yang sudah Bapak Ibu terima dan sekarang sudah ada di tangan saudara, dan juga anggur, cawan anggur yang Bapak Ibu sudah pegang, mari siapkan dengan baik. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan, saudaraku, menyerahkan kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mau mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat roti di atas kepala kita. Kita mau berdiri bersama-sama dan angkat roti di atas kepala kita. Kita bersyukur, bersyukurlah. Katakan, Tuhan, terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa Kau ampuni. Engkau mengampuni aku, Engkau menerima aku apa adanya. Engkau mau Tuhan menjadikan aku anak-anak-Mu. Mari angkat roti, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang pagi hari ini kami mau ingat bersama-sama dan kami mau mengucap syukur. Biarlah Tuhan, lewat perjamuan kudus yang sebentar lagi kami akan lakukan bersama-sama, Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami dan meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi angkat roti di atas kepalamu. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan anggur di atas kepala kita sambil mengakui darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosamu. Haleluya. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang sangat berharga ini, yang telah menghapuskan segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kita? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi kita berdoa, angkat kedua belah tanganmu. Ucapkan syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami punya pengharapan yang baru. Kau tidak meninggalkan kami, tapi Kau menyertai kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mungkin manusia melupakan kami, manusia tidak ada satupun yang mengingat dan menyertai kami, tetapi Engkau menyertai kami. Engkau mengingat kami, Engkau menyayangi kami, Engkau menerima kami apa adanya. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang hamba berdoa, biarlah Tuhan, di hari Jumat Agung ini hamba berdoa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu. Keluarga lepas keluarga Engkau berkati, suami istri Engkau akan ikat mereka dengan kasih Tuhan. Anak-anak mereka Engkau berkati, sehingga anak-anak mereka sehat, kuat, dan mereka boleh mengalami berkat Tuhan, memiliki masa depan yang luar biasa. Mereka boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di Jumat Agung ini kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin menghargai kasih-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk kota kami Kediri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan melindungi mereka di tengah-tengah Tuhan pergumulan virus corona yang hari-hari ini sedang Tuhan kami melawan bersama-sama. Kami berdoa, hamba berdoa, Engkau akan memberkati Bapak Presiden, Engkau memberkati seluruh pejabat-pejabat yang ada, khususnya juga Bapak Wali Kota Kediri. Engkau berkati, berikan hikmat, sehingga Tuhan mereka dapat menyelesaikan karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya dan tetap setia kepadanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan untuk ibadah Jumat Agung ini. Dan mari kita mengucap syukur. Kita mau tetap mengingat kematian Tuhan, dan kita memiliki pengharapan yang baru. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.